Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman. Yang saya hormati anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Gorontalo, Bapak Rahmat Gobel, yang juga hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati anggota Komisi 5 DPR RI Bapak Hanan Rozak. Yang saya hormati para kepala badan, lembaga yang hadir pada kesempatan ini. Ada Bapak Kepala Badan Karantina Indonesia, Bapak Abdul Qadir Karding. Ada Direktur Utama Perum Bulog, Bapak Rizal Ramdhani. Yang saya hormati yang saya hormati Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Hanif Faisal Nurofik. Yang saya hormati para Wakil Menteri yang hadir pada kesempatan ini, ada Bapak Wakil Menteri Perhubungan, Bapak Suntana, Bapak Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Didit Heriawan. Yang saya hormati para gubernur, wakil gubernur, para bupati, wakil bupati, para wali kota, wakil wali kota dari seluruh Indonesia yang sempat hadir. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati Ketua Umum KTNA seluruh Indonesia, Bapak Sofyan Nur. Silakan Pak. Yang saya hormati para pejabat, para anggota DPRD, anggota DPD yang hadir. Yang saya hormati Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, yang saya cintai, saya banggakan, Bupati Kabupaten Gorontalo, selaku tuan rumah. Kalau Provinsi Gorontalo tuan rumah, tapi titik koordinatnya ada di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Terima kasih Pak. Para petani dan nelayan dari seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Sekali lagi, para petani dan nelayan dari seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama, saya menyampaikan banyak terima kasih dan rasa bangga yang sangat tinggi atas kehadiran Bapak Wakil Presiden pada kesempatan ini. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, peserta yang ikut atau yang sudah terdaftar sampai dengan jam ini ada kurang lebih 13.000 orang dari seluruh Indonesia, petani dan nelayan. Yang hadir pada kesempatan ini baru sebahagian Pak, sesuai kapasitas tenda. Izin saya menyebutkan, saya menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran semua yang ada di sini. Selamat datang di Provinsi Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo. Selamat datang di bumi Serambi Madinah. Selamat datang di lumbung pangan khusus jagung di seluruh Indonesia, di Gorontalo.
Izin Bapak Wakil Presiden, dari semua yang hadir ini, kurang lebih 8.000 orang ini, saya ingin menyebutkan ada 3 provinsi dengan jumlah peserta yang banyak. Yang pertama, jumlah peserta yang terdaftar di panitia 1.574 orang dari Sulawesi Utara. Baik, terima kasih. Ini yang di luar Gorontalo ini. Jadi Gorontalo tidak disebut karena gampang saja mengerahkan. Terbanyak yang kedua, 901 orang dari Sulawesi Tengah. Terinformasi Bapak Wapres, masih ada kurang lebih 153 orang yang masih cari tiket dari Palu ke Gorontalo. Yang berikut, yang ketiga, dengan jumlah peserta 657 orang dari Kalimantan Timur. Terima kasih. Ini Kalimantan Timur dari sejak bulan lalu sudah berdatangan, ada yang lewat udara, lewat laut, Pak. Ada yang nyebrang dari Balikpapan ke Donggala, kemudian darat ke Gorontalo. Dari cerita singkat saya ini, kita semua mengambil kesimpulan bahwa spirit dari seluruh petani dan nelayan di Indonesia untuk terus mempertahankan swasembada pangan, melanjutkan swasembada pangan, dan insya Allah mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, insya Allah mudah kita capai. Ini dari jauh kumpul di Gorontalo tidak mudah. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, saya atas nama tuan rumah dan seluruh hadirin dan atas nama petani dan nelayan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang memperhatikan petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Ini jumlah mereka ini secara statistik sangat banyak. Mayoritas penduduk Indonesia adalah saudara-saudara saya yang ada di depan Bapak Wakil Presiden ini. Selaku tuan rumah, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penerimaan kami. Saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, bahwa kegiatan ini terselenggara karena kolaborasi semua pihak, terutama dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, dari Kementerian Perhubungan. Ini khusus perhubungan, Pak. Ini penerbangan ke Gorontalo itu terbatas. Tetapi saya catat ada kurang lebih 14 extra flight yang direkomendasikan oleh Pak Menteri Perhubungan menerbangkan semua petani dan nelayan dari seluruh Indonesia ke Gorontalo. Bukan itu saja, ini bus-bus yang digunakan oleh saudara-saudara peserta petani dan nelayan ini adalah bantuan dari Kementerian Perhubungan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian juga
kerja keras kolaborasi dari Kementerian PU. Ini lokasi ini tidak seperti ini sebelumnya, tapi atas kerjasama dengan Bapak Menteri PU, kita bisa menyaksikan tenda-tenda seperti ini dan tempat tribun yang seperti ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi. Tidak itu saja, partisipasi swasta dan seluruh masyarakat juga tercatat di panitia. Masyarakat di Limboto khususnya itu menyiapkan Limboto Telaga, Limboto Barat dan sekitarnya, menyiapkan tempat penginapan Bapak Wapres kepada seluruh peserta ini. Jadi mereka-mereka ini tinggal di rumah-rumah penduduk. Kalau ada yang kurang-kurang, tolong dimaafkan. Jadi terima kasih saya kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Gorontalo yang menyiapkan tempat penginapan para peserta ini. Di samping itu juga ada dukungan yang penuh dari pihak swasta. Kebetulan semua swasta di sini berpartisipasi dan saya menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada Pak Rahmat Gobel sebagai pimpinan PT Panasonic yang telah mendukung kesemarakan daripada event PENAS 17 di Gorontalo ini. Terakhir, saya ingin bercerita sedikit Pak Wapres, karena ini perlu saya sampaikan. Antusias daripada para peserta. Yang tercatat di panitia, saya rekor. Yang pertama, kontingen Jambi. Ada Jambi? Oh, itu Jambi. Jambi ini karena kekurangan transportasi Pak Wapres, mereka berangkat dari Jambi menuju Surabaya. Menuju Jakarta pakai darat. Dari Jakarta sambung kereta api ke Surabaya. Dari Surabaya baru dapat kapal laut menuju Gorontalo. Bukan main. Itu cerita yang kami rekor. Yang kedua, kontingen dari Papua. Ada Papua? Nah, itu Papua. Ini Papua lain lagi ceritanya. Dia terbang dari Jayapura, tujuan Manado, Samratulangi Manado. Karena cuaca buruk di Manado, maka pesawatnya landing di Gorontalo. Jadi sengsara yang membawa nikmat. Terima kasih saudara-saudaraku dari Papua. Kemudian cerita yang terakhir. Dari Aceh. Ada yang dari Aceh? Ini dari Aceh Pak Wapres, ada pesertanya kontak tani wanita. Kontak tani wanita ini sejak terjadinya tsunami di Aceh tahun 2004 sampai dengan hari ini ikut terus ini PENAS ini. Ada ibu itu, dia ngomong di media. Salah satu kata kunci yang dia omongkan adalah kalau mau ingin wangi, maka tanamlah bunga. Ternyata ibu ini adalah petani bunga, petani taman hias, Pak. Ada ya? Benar? Ya. Bayangkan dari sejak tsunami terjadi di Aceh, beliau terus memompa semangat wanita tani untuk terus berkarya, paling tidak untuk di bidang hortikultura dan tanaman hias. Ini contoh yang baik sekali bagi kita semua. Bapak Wapres yang saya hormati, seluruh hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan kami selaku tuan rumah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati anggota DPR RI, Pak Rahmat Gobel, Pak Anan. Yang kami hormati para menteri, kepala badan, ada Wakil Menteri Menko Pangan, Wakil Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Perikanan, Kepala Badan Karantina, ada semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur, Tuan Rumah, dan seluruh gubernur yang hadir. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Yang kami hormati para wakil gubernur seluruh Indonesia yang hadir. Ada Wakil Gubernur Papua Selatan, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Lampung ada. Nah, ini salah catat nih. Yang kami hormati Ketua Umum KTNA, Bapak Insinyur Haji Muhammad Yadi Sofyan. Yang kami hormati para Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten, yang kami hormati seluruh bupati yang hadir, ada 23 bupati, wakil bupati, wakil wali kota, yang kami hormati Pak Pangdam, Pak Kapolda, para Danrem, Pak Danlanut, Wakajati Gorontalo, yang kami hormati para pejabat eselon 1, eselon 2, Sestama, para direksi ada di Dirut Bulog, Dirut PHC, Dirut PT AD Food, Dirut PT PN 3, yang kami hormati para kepala dinas, staf khusus, tenaga ahli, yang kami hormati para tokoh masyarakat, para mahasiswa, para penyuluh, ada penyuluh, penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, akademisi, pelaku usaha, seluruh hadirin yang kami cintai. Izin Pak Wapres, kami hanya melaporkan kondisi pangan kita atas target yang diberikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Target swasembada 4 tahun, alhamdulillah kita capai 1 tahun dan tercepat sepanjang sejarah. Bapak Ibu sekalian, izin Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, di 2025 Indonesia kenaikan pangan produksinya tertinggi nomor 2 dunia setelah Brasil. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Hidup petani! Hidup petani! Pak Wapres, kami laporkan juga stok pangan kita hari ini 5,2 juta ton. Tertinggi selama Republik ini berdiri. Kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Sekarang Pak Dirut Bulog sudah sewa gudang 2,2 juta ton. Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500, terendah. Benar petani? Pak Wapres, kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Dirut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia
termasuk India, Filipina, Brasil, dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada Pak Dirut Pupuk di belakang. Pak Dirut, alhamdulillah insya Allah untungnya 10 triliun ya tahun ini. Jadi harga pupuk turun, tapi dari 4 triliun menjadi untung 10 triliun Pak Dirut ya. Boleh 12 enggak? Ya 10 Pak Wapres. Bapak Ibu sekalian, juga NTP, nilai tukar petani, kesejahteraan petani kita naik tertinggi selama 34 tahun. Tertinggi yaitu 127%. Juga PDB kenaikannya tertinggi selama 24 tahun. PDB kita. Ada tadi berteriak sawit sudah naik atau belum? Harga TBS izin Pak Wapres, baru-baru kebijakan pemerintah Indonesia, CPO kita ekspor satu pintu. Dan terjadi tekanan sedikit, 1 minggu, 2 minggu, harga TBS turun. Dan ini anomali, kenapa? Karena harga CPO dunia naik. Kemudian dolar menguat. Kalau dolar menguat, petani pekebun biasanya bahagia. Harga ekspornya naik. Nah, alhamdulillah sekarang sudah kembali normal, tetapi harapan kami ke depan kalau bisa naik 10% harga TBS seluruh Indonesia. Terakhir, Pak Wapres kami laporkan, sektor pertanian tahun 2025 ekspor kita naik 166 triliun. Total ekspor kita sekarang 765 triliun ekspor pertanian. Ini berkat kerja keras petani seluruh Indonesia atas kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia bersama Pak Wapres. Pro petani. Petani kita jumlahnya, petani nelayan jumlahnya 160 juta seluruhnya. Ini yang menikmati kebijakan-kebijakan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Pro petani. Sekarang petani bahagia. Hidup petani. Butuh bantuan benih? Izin terakhir Pak Wapres, ada benih bibit kakao, mente, kelapa, tebu gratis untuk seluruh Indonesia. Luasnya 870.000 hektar untuk seluruh petani dan itu gratis. Insya Allah ke depan kita lakukan hilirisasi. Kalau kita hilirisasi, hampir pasti kita bisa menguasai pangan dunia. Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Terima kasih Pak Wapres, terima kasih saudaraku petani se-Indonesia. Hidup petani! Hidup petani! Hidup petani! Baik Bapak Ibu, kita buka dulu dengan pantun ya. Pergi ke pasar membeli sayuran. Sayuran dimasak menjadi hidangan. Terima kasih para petani dan nelayan. Garda terdepan kemandirian pangan. Satu lagi ya. Menanam padi di tengah sawah. Melempar jala di tengah lautan. Kerja keras, pantang menyerah untuk wujudkan kemandirian pangan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, anggota Komisi 5 DPR RI, Dapil Lampung, Bapak Hanan Rozak, anggota Komisi 6 DPR RI, Dapil Gorontalo,
Bapak Rahmat Gobel, Gubernur Gorontalo, beserta para Forkopimda, Kepala Badan Karantina Indonesia, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri Perhubungan, para gubernur dan kepala daerah dari seluruh Indonesia, Dirut Bulog, dan juga Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan, sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara PENAS, Bapak Yadi Sofyan Nur, dan Bapak Ibu, para petani, para nelayan, serta hadirin yang berbahagia. Selamat pagi Bapak Ibu semua, apa kabar? Sehat semua? Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden, apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang sudah memangkas 145 regulasi syarat distribusi pupuk yang sekarang ini dinikmati oleh seluruh petani. Ada juga revitalisasi dan pembangunan 7 pabrik pupuk dan juga penyedia bahan baku pupuk yang sedang dilakukan. Pabrik yang sudah tua dan kurang efisien direvitalisasi. Ada di Palembang, Karawang, Gresik, Bontang, Lok Sumawe, dan Fakfak. Dalam kesempatan ini saya mohon perwakilan dari petani dan nelayan bisa maju ke depan untuk menceritakan kondisi di lapangan. Mohon dipanggil dari panitia, perwakilan dari petani dan nelayan. Oh, dari depan. Maju aja sini, Pak. Di situ panas, mohon maaf ya. Silakan maju ke depan. Satu petani, satu nelayan. Oh, 3 orang. Maju ke depan, Pak. Silakan, Pak. Sini aja, Pak. Samping saya, Pak. Samping saya, biar kelihatan. Silakan. Perwakilan saja ya Bapak Ibu ya. Mari silakan. Silakan Pak, Bapak dari mana? Siap izin. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan nama saya Abdurrahman Lamusu sebagai Ketua Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Leatu Selatan, Gorontalo. Kebetulan yang dikunjungi Bapak Presiden kemarin, Pak. Nah, ya. Siap. Siap izin, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas program bantuan Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Kelurahan Leatu Selatan. Siap izin Pak, mungkin langsung saja ke harapan kami. Memang sebelumnya di Kampung Nelayan Merah Putih
itu kan akan dibangun SPBUN Pak. Sudah. Sementara belum ada Pak. Itu memang kebutuhan nelayan untuk melaut. Solar ya. Solar maupun peternaik Pak. Hmm. Siap izin, cuma itu yang kami sampaikan. Tapi cold storage-nya sudah. Sudah Pak, sudah beroperasi. Cold storage, pabrik esnya sudah. Sudah beroperasi Pak. SPBU-nya yang belum. Iya Pak. Oke. Untuk kebutuhan bahan bakar melaut. Oh, beli solar ya. Siap. Oke. Apalagi Pak yang masih kurang? Mungkin Segala macam. harapan kami dari pihak pengelola Pak, izin pengelola KMP, mungkin saat ini kami butuh operasional untuk mengelola di masing-masing unit usaha. Apa itu? Ada kebetulan situ ada kios berbekalan Pak. Terus untuk gudang beku atau cold storage, terus bengkel nelayan. Bengkel-bengkelnya sudah? Udah Pak. Udah, bengkel sudah. Kebetulan dari bengkel nelayan sudah kerjasama dengan PT KBA Pak, pusat. Untuk spare partnya ondadinnya Pak. Cold storage-nya sudah berjalan? Sementara bisa sudah untuk berjalan. menyimpan ikan? Sementara sudah Pak. Oke, pabrik esnya juga sudah? Sudah Pak. Pasarnya ada pasar? Untuk pasarnya, untuk Ikannya. pabrik, kalau ikannya itu kami sementara masih menerima jasa titip Pak. Dari pengumpul ikan. Oke. Ikan apa aja Pak yang ditangkap? Ikan tuna Pak, loin tuna. Tuna, yellowfin tuna, Ya. apalagi? Terus ada Kerapu, apa? ikan tongkol Pak. Tongkol, Iya, cakalang. cakalang. Sementara juga ada ikan kayak ikan teri Pak, ikan nike Pak. Di tempat Bapak ada berapa nelayan itu? Sekarang nelayan di kawasan kami ada 266 nelayan yang ada di kawasan Lon. Oke. Berarti kurang ininya saja ya Pak SPBU ya? -nya, Pak. SPBU ya, oke. Iya, Pak. Nanti kita kejar. Siap Pak. Makasih Pak. Yang pegang, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Selamat Riyadi Pak. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Ketapang. Lampung Selatan. Iya. Kami mengucapkan terima kasih karena di tempat kami dijadikan kampung nelayan merah putih. Dan alhamdulillah sudah beroperasional Pak. Mulai dari peralatan dan bantuan yang lainnya. Gudang, kemudian untuk pemecah es dan lainnya sudah kami terima. Solarnya sudah? Ini yang belum Pak. Belum juga. Oke. Untuk SPBU-nya belum Pak. Oke, SPBU-nya belum jalan. Iya. Oke. Untuk pengolahan dan lainnya sudah ada. Kemudian alhamdulillah di tempat kami banyak investor dari luar yang mengambil ikan di tempat kami. Dari Batam. Dari mana itu? Dari Batam, dari Padang, teman juga ada dari Aceh yang kita kirim ke sana gitu. Oke. Hanya saja sedikit mungkin Pak, yang pertama SPBU, yang kedua kami melalui pemecah ombak Pak. Pemecah ombak. Iya. Oh sama, waktu saya ke Lampung Timur juga butuh itu. Oke. Iya. Oke. Ada pendangkalan. Iya. Ada pendangkalannya. Oke. Sebagai masyarakat wilayah Lampung Selatan khususnya, kami berharap agar Bapak berkenan untuk meresmikan kampung nelayan di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Oke. Terima kasih. Berarti kurang ininya aja ya, Pak, apa solarnya saja ya? Solar dengan pemecah ombak. Pemecah ombak. Oke. Nanti kita segera ini ya, Pak ya. Untuk solarnya segera kita tindak Iya, lanjut. terima kasih. Ternyata solarnya juga belum ini yang di sini. Oke. Mari, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saniman dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Wapres. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Wapres dan jajarannya di Jawa Timur khususnya. Ini bantuan pupuk untuk saat ini yang Jawa subsidi. Timurnya mana, Pak? Saya Probolinggo. Probolinggo. Ini alhamdulillah pupuk sekarang lancar dan aman. Oke, pupuk aman. Aman. Yang belum aman apa, Pak? Distribusinya pupuk itu aman, hasilnya meningkat untuk petani. Tapi harapan dari petani, umumnya di Jawa Timur ini ada penambahan pupuk. Penambahan pupuk itu yang sekarang kalau 1 hektar itu 250 urea. Ya. Nah, kalau bisa nambah bisa 400 itu lebih baik saya kira. Itu Pak harapan, Menteri itu harapan. minta tambah pupuk. Oke, untuk Probolinggo. Karena Oke. karena saya dengar Pak Menteri bilangnya
KTP dapat pupuk, Pak. Terima Oke. kasih. Tapi nanti produksi harus meningkat ya. Siap. Nah, itu yang penting. Kita dukung penuh, Pak. Ya. Siap, siap. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Menteri, perkenalkan saya Syukran, saya Ketua Pemuda Tani Milenial Aceh Barat dari Provinsi Aceh. Aceh Barat. Langsung Bapak, yang pertama kendala pada saat ini kami di Kecamatan KW16 mempunyai sawah seluas 2.000 hektar. Tapi pada saat bajak tidak bisa tanam, gagal tanam karena sebagian ada irigasi yang jebol. Itu mohon dibantu Bapak Wakil Presiden. Karena banjir kemarin. Tidak, karena pada saat tekanannya air irigasi itu turun, langsung jebol tanahnya. Tanah di samping itu. Sudah, Irigasi rusak, oke. Alhamdulillah Bapak Bupati sudah bantu alat berat, tapi jebol lagi. Itu ada solusi dibilang sama orang MPU, dibuat ulang menggunakan besi little U untuk irigasinya. Yang kedua, Bapak Presiden izin melaporkan dan meminta aspirasi daripada kawan-kawan di sana. Ya. Sawah di Aceh Barat lebih kurang 9.800 hektar. Dengan produksi padi lebih kurang 40.000 ton. Nah, pabrik di Aceh Barat yang mempunyai kapasitas hanya 5. Kapasitas per 24 jam itu 320 ton. Selebihnya pabrik padi yang ada di Kecamatan Aceh Barat lari ke kabupaten lain, ke Pidijaya, ke Biren dan sebagainya. Kami meminta kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden untuk membantu kami satu RMU untuk pabrik penggilingan padi, Bapak Oke, Presiden. RMU-nya kurang ya? Iya, Oke, memang oke. belum ada Aceh Barat, Bapak Presiden. Oke, oke. RMU dan dryer. Ya, Oke, oke. Aceh mana? Aceh Barat, Mananya? Melabuh. Ya, di Oke, Kecamatan. Oke. Kita catat dulu ya. Siap. Tapi Terima yang kasih. apa irigasinya tadi sudah dibenerin? Irigasi Bupati? sudah masih jebol. Masih jebol. Oke. Oke, nanti kita cek ya. Ya, terima kasih Bapak Oke. Wakil Presiden. Itu saja Bapak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surdin. Dari mana Dari Pak? Sulawesi Selatan, Kabupaten Sopen. Sulawesi Selatan. Izin Pak Wapres. Kalau masalah pupuk sekarang saya anggap di Sopen cukup aman. Oke, pupuk aman. Alhamdulillah tahun ini meningkat. Cuma ada kendala yang dihadapi oleh petani khususnya 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Gandra dengan Dondonri. Ada sebuah bendung di sana Pak, namanya Bendung Lemak Gile. Ini terletak di wilayah Kabupaten Wajo. Ini kalau datang banjir menumpuk sampah di depannya. Kami pernah usulkan tahun kemarin supaya bendung ini bisa dirubah jadi mercu. Kemudian tanggulnya ditanggulnya bagaimana supaya aman, Sopeng. Karena dampaknya ini lari ke Sopen semua Pak Menteri, Pak Wapres. Jadi saya mohon izin supaya ini bagaimana caranya lah supaya ini diperhatikan. Dan kemudian kedua, ada saluran irigasi di kampung saya. Sebenarnya sudah peletakan batu pertama kemarin, tapi sampai sekarang belum dilaksanakan, belum dilanjutkan. Terakhir banjir kapan itu Pak? banjir itu rata-rata banjir di sana bulan Juni, bulan ini. Tiap tahun. Boleh dikata saya punya desa Kesing namanya di Kecamatan Dodondri itu. Kantor desanya memang sudah dibangun kayak perahu itu. Jadi itu ciri khasnya. Kalau datang banjir tenggelam itu Pak. Desa Kesing, Kecamatan Dondondri. Ke sana ya Pak ya. Iya. Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan. Oke. Saya rasa untuk sementara satu lagi kemudian saya Iya. perkenalkan, kebetulan saya juga di Kecamatan Dondondri punya penangkar benih padi dan jagung. Tapi untuk sementara kendala saya sekarang dari masalah modal.
mohon izin supaya kami bisa melanjutkan kembali ini PB saya. Nama PB saya sendiri yang kelola atas nama Surdin Pak. Untuk koperasi. PB penangkar benih, Oke. produsen benih. Iya. Bukan koperasi. Bukan. Sendiri. Bukan koperasi. Oke. Iya. Oke. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukamto Pak, dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Seruyan. Saya petani sawah. Sekarang alhamdulillah pupuk cukup, harganya yang dulu pernah 160 per sak, sekarang 105 per sak Pak. Nah, Jadi harga sudah, harganya aman. Oke. Iya. kemudian persediaan cukup. Untuk yang program apa itu Opla. Opla itu ada kurang lebih 2.000 hektaran, Pak. Jadi secara umum tidak bisa tanam kedua. Kendalanya karena petani di Seruyan masih enggan untuk meninggalkan padi lokal. Padahal padi lokal itu umurnya antara 5 sampai 6 bulan. Sehingga hanya bisa tanam sekali. Yang kedua, karena bibit bimas itu kebanyakan bahasa orang Seruyan itu mati mata, Pak. Apa itu? Mati mata itu banyak yang nggak tumbuh. Kemudian, Kenapa? ya mungkin sudah kedaluarsa atau bagaimana gitu. Itu yang varietas Impari 32. Kemudian tumbuhnya itu tidak rata, Pak. Idealnya Impari 32 itu umurnya kan 105 hari. Nah itu ada yang sudah tua, kemudian ada yang tinggi, kemudian panennya nggak bisa serentak. Bahkan kalau ditunggu panen bareng yang bawah sudah ketuaan. Iya. Gitu. Jadi kendala pupuk itu. Oke. Kendala bibit unggul. Yang ketiga Pak, pengering belum punya. Sehingga kalau panen apa itu kesulitan. Gitu. Jadi mohon di Kabupaten Seruyan nanti diadakan untuk pengering, Pak. Kalau luas lahan sawah seluruhnya itu 4.000 hektar lebih. Gitu. Yang selanjutnya Pak, alhamdulillah untuk alat panen Alsintan, mulai dari jonder, kemudian komben itu melalui brigade banyak, sudah cukup. Sudah lengkap ya. Yang kurang jalannya Pak. Jadi dari jalan masuk ke sawah itu masih belum ada box. Sehingga kami apa itu Jalan desa, jalan sawah Pak. jalan sawah. Jalan sawah. Jadi dari jalan menuju ke sawah itu komben atau jonder itu masih kesulitan. Sementara ini kami pakai tangga yang dari alat itu. Jadi dipindah dari tempat lain ke yang lain. Oke. Tangga itu dipikul, satu tangga 6 orang Pak keberatan. Enggak, kombainnya dipikul. Tangganya. Kombain harvester Iya. dipikul. Ya Dibawa manual. Didorong. bukan tangga-tangga untuk lewat itu Pak. Karena belum ada box sehingga pakai tangga itu. Kombain harvesternya didorong turun tangga. Ya, iya. Heeh. Jadi tangganya dipindah dari tempat sini ke tempat sana. Kemudian Alatnya didorong. Oke. 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 Terus yang terakhir ini Pak, barangkali khusus di Seruyan. Sekarang ini harga bulog itu tertinggal Pak. Jadi harga gabah, kalau yang apa itu padi bimas, itu sekarang sudah antara 7.000 sampai 7.400. Kalau padi lokal, itu dulu padi dari Sulawesi Pak. Ada varietas dulu Lemok Masayu yang umurnya 6 bulanan, itu per kilonya antara 7.500 sampai 8.000. Sementara bulog
sekarang masih 6.500. Sehingga sampai hari ini Pak, panen sudah hampir selesai. Itu di penggilingan padi yang tahun kemarin itu tiap penggilingan itu antara 400 sampai 600 ton, sekarang itu hanya 60 ton. Baru kemarin saya dikabari, termasuk saya jual ke Bulog, baru kemarin dikirim ke Bulog. Jadi kendalanya itu. Barangkali Pak Menteri nanti Bulog itu harganya 6.500 sudah tertinggal Pak, barangkali bisa dinaikkan. Oh gitu. Ya, sehingga yang sekarang ini terus terang di Seruyan itu banyak dijual ke Tengkulak, ke Banjarmasin Pak. Karena harganya di atas Bulog. Gitu. Di atas Bulog itu berapa? Ya, Berapa? Bulog 6.500. Itu berapa? Kalau dikelola sendiri kan tambah ongkos jemur 250, tambah ongkos angkut 200, sehingga harga kalau dikelola petani sendiri itu 6.750. Tetapi kalau dikelola pabrik, petani dapatnya 6.500. Kalau dijual ke Tengkulak itu kalau padi lokal tadi 8.000. Oke. Nah, yang padi Bimasnya itu Pak, itu sudah 7.400. Oke, ini nanti PR untuk Pak Menteri ini. Oke. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak masukannya Pak. Terima kasih untuk masukannya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih Mari Pak. pada Wakil Presiden bertatap muka dengan saya. Alhamdulillah. Nama saya Burhan S. Tunai, petani jagung Gorontalo dari Kabupaten Gorontalo. Apa, Yang permasalahan? diutarakan oleh teman-teman ini, ya mungkin seperti itu, tetapi yang diharapkan pupuk sudah siap, pas, harganya alhamdulillah menurun dan hasil jagung kami meningkat. Dan harapan saya, benih setiap tahunnya itu harus setara, artinya ada setiap tahunnya. Kedua, jalan tani itu bisa dilewati karena terkendala di kami itu jalan tani juga Pak. Ketiga, BBM, solar. Kami mau sering datang ke pompa, tidak dapat. Paksa beli di depot-depot kecil, itu harganya mahal. Mungkin itu harapan saya, insya Allah akan terrealisasi. Makasih. Oke. Kami tampung ya Pak masukannya ya. Perwakilan aja ya Pak ya. Izin Pak Wakil Presiden. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya atas nama Mahmud Nusu, kontingen dari Morowali Utara. Saya mewakili Pak Wapres. Jadi saya ini sebagai penyuluh, sebagai pejuang lingkungan hidup dan ketua kelompok tani Mutiara Laut Pak. Kalau kelompok saya cukup berhasil. Cuma ada kawan-kawan saya ini sesama petani Pak. Setelah saya berhasil, saya bukakan saluran untuk dana swadaya saya sebelum masuk perusahaan tambang di sana Pak. Semua petani di situ, petani sawah, petani tambak sejahtera Pak. Tapi setelah perusahaan tambang masuk Pak, karena kegiatannya tidak dilakukan sesuai aturan yang diberikan oleh negara, akhirnya semua petani di sana Pak jadi miskin. Jadi saya minta sama Pak Wapres bisa menertibkan supaya petani-petani saya di sana Itu di mana itu Pak? di Morowali Pak. Morowali Utara. Kalau di Morowali Utara Pak, Desa Buntak, Kecamatan Petesia Timur. Kalau di Morowali, Desa Salosa dan Desa Ungkaya, Kecamatan Witaponda. Di situ paling parah Pak itu. Itu cetak sawah semua itu Pak, dibantu oleh negara. Tapi sekarang sudah rusak Pak. Bahkan saya Pak diintimidasi, dilaporkan oleh perusahaan ke kepolisian.
Tapi saya sudah bilang, saya tidak akan berhenti berjuang sebelum kembali sejahtera petani dan nelayan ini. Itulah tujuan saya Pak datang hari ini. Jadi saya minta terima kasih banyak pada Pak Wapres bisa ketemu langsung hari ini. Perusahaan apa itu? Perusahaan PT Alaska, PT Dwipa Permata, pokoknya 4 perusahaan di situ Pak. Oke. Iya Pak. Ya Pak, nanti kami Siap. bisa lanjuti ya. Saya akan tetap berjuang Pak. Morowali, Pak Wapres lanjut terus, sehat selalu. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsyad, perwakilan dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng, Pak Wapres. Alhamdulillah, kami sebenarnya sudah 2 kali masuk istana supaya Ketua Gapotan tepat pada hari ini lebih bahagia lagi karena bisa bicara dengan Pak Wapres dan seluruh menteri. Iya. Kami Ketua Gapotan ini sudah mitra dengan Bulog Pak Menteri. Di dalam lokasi kami di Gapotan kami itu ada dryer jagung, ada dryer gabah, ada gudang penampungan. Alhamdulillah sudah dikontrak oleh Bulog. Dan 1 kilo dari lokasi kami itu gudang ketahanan pangan jagung yang sebelah desa itu yang diresmikan Pak Presiden pada tanggal 13 Februari yang lalu. Jadi kami berpikir bahwa nantinya ini kalau misalnya kami memang sudah berencana, tetapi saya sudah sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini bahwa kalau misalnya di sini di lokasi kami ini karena ada 3 lembaga ekonomi di situ, ada Bundes, ada Koperasi Merah Putih, ada Gapotan, itu misalnya ditempatkan itu pabrik pakan lebih bagus lagi. Kemudian RMU karena tahun lalu Pak Menteri banyak beras kami itu banyak TMS-nya karena penggilingan kami tidak layak Pak. Iya, kurang. Jadi kami dalam kesempatan yang berbahagia ini kami juga menyampaikan kepada Pak Wapres dan seluruh Pak Menteri bahwa sebagusnya pada bulan 8 nanti itu Pak Presiden meresmikan Koperasi Merah Putih di tempat kami di Kabupaten Bantaeng. Karena ya karena bulan Februari lalu secara sunyi itu yang gudang ketahanan pangan. Jadi lebih bagus lagi kalau misalnya Pak Presiden itu meresmikan Koperasi Merah Putih karena dari situ ada satu lokasi seperti luas ini sudah dipagar itu, situ ada 3 lembaga ekonomi saya bangun. Itulah kami sudah dulu tahun 2016 Pak, kami bersama Pak Menteri masuk istana gara-gara lomba produksi Gapotan tingkat nasional. Saya 2016. Yeah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami tiba di Gorontalo dengan dukungan Bapak Bupati Bantaeng itu ya kami berangkat dari Bantaeng sudah 2 malam 3 hari baru sampai di sini naik mobil. Kurang lebih 100 orang Pak itu. Iya Pak. Ya kalau misalnya di situ ditempatkan pabrik pakan RMU lagi ya bagus Pak karena gudang kami sudah dikontrak oleh Bulog. Dan situ ya. Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Izin Pak Wakil Presiden. Nama saya Septinus Menahem Wariki, perwakilan dari Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari. Kami petani lokal dan juga non lokal. Sementara yang kami kendala yaitu alat pengelola lahan. Alat apa? Alat pengelola lahan seperti jonder dan kultivator dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua dari Pegunungan Arfak, saya mewakili Pegunungan Arfak, mesin pembuatan kopi Arabica, dan juga motor mesin jonder buat lahan. Itu saja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratna Hidayah Pak, petani milenial dari Kalimantan Selatan. Ulun di sini selaku petani Pak, Ulun sangat bangga dengan Bapak, terutama dengan Bapak Prabowo dan sejajarnya. Ulun senang sekali karena diadakan MBG. Jadinya alhamdulillah beras kami payu Kalimantan. Beras Kalimantan payu dan alhamdulillah semoga beras Al Hidayah bisa sampai ke mancanegara gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Wapres atas waktu yang diberikan Pak Menteri Amran. Perkenalkan nama saya Parlindungan Manalu, saya dari Provinsi Sumatera Utara, tepatnya dari Kabupaten Simalungun Pak.
Kebetulan saya didampingi Bapak Bupati saya, beliau ada di sana. Bapak tolong Pak Anton Ahmad Saragi, dampingi saya Pak menyampaikan keluh kesah Kabupaten Simalungun ini. Mari Pak, dampingi saya Pak. Oke, saya sendiri. Oke, begini biar jangan simpang siur nanti. Saya tidak pengen ada kesimpang siuran. Saya petani padi Pak, di kabupaten kami mayoritas petani padi. Dan seluruh program Pak Wapres dan Presiden dan Bapak Menteri Pertanian sudah berlangsung di tempat kami, dan kami mengucapkan terima kasih. Kami sudah mencapai swasembada pangan Pak di Kabupaten Simalungun itu, kami bangga. Dan dalam rangka mempertahankan itu Pak, hanya satu masalah di tempat kami Pak, masalah irigasi yang dinaungi oleh provinsi, PUPR provinsi. Nah, di sana kami mengalami kerusakan, demikian Pak Bupati, banyak kerusakan irigasi, dan saya sudah laporkan ke aplikasi yang Bapak Amran buka. Dan kemarin tahun yang lalu kita sudah lapor proposal ke provinsi, kebetulan Kadis PUPR-nya ketangkap Pak ya, karena OTT, jadi batal itu dibangunkan di daerah Simalungun. Jadi kami mohonkan Pak untuk kabupaten kami, Bapak Kabupaten Simalungun ini agar diperhatikan Pak dari provinsi, karena irigasi yang ada di tempat kami kebanyakan dinaungi oleh PUPR provinsi. Demikian Bapak, hanya itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, masalah Terima irigasi kasih, Pak ya Pak Bupati. ya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak Wapres. Saya dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana. Ya, saya langsung Kabupaten Bombana, jangan lupa bahagia. Yang pertama itu Pak Wakil adalah di Bombana itu sudah Pak Menteri Pertanian melakukan pencetakan sawah 700 hektar, tapi kendala itu persoalan air. Baru yang kedua, daerah perikanan, karena Bombana itu penghasil ikan, karena kita mampu memproduksi dari 22 kecamatan, 18 itu adalah laut. Bombana itu terjadi pendangkalan pelabuhan sehingga kapal-kapal tidak bisa bersandar, sehingga itu menjadi kendala. Yang ketiga Pak Wakil Presiden yang saya hormati adalah SPBN, artinya solar ini kan ada wacana tinggi dan kita tidak tepat sasaran di nelayan. Terkadang nilai itu terlalu tinggi karena apakah ada oknum-oknum. Tolong Pak Wapres tertibkan supaya nelayan bisa turun melaut dengan hati dan pikiran yang nyaman. Solar, ya. Itu saja Pak Wapres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Baik, terima kasih. Ini perwakilan dari petani dan nelayan. Terima kasih sekali untuk masukan-masukannya. Mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti. Tadi ada masalah irigasi, masalah solar, masalah dryer, RMU, dan masalah-masalah yang lain. Ini coba nanti setelah acara ini segera ditindaklanjuti ya Pak Menteri ya. Jadi nanti ketika Pak Presiden datang di hari Rabu, masalah-masalah ini bisa terselesaikan semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini karena saya harus segera terbang ke Manokwari. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah dengan leading sektor Kemenko Pangan, Kementan dan KKP akan terus mengawal agar Indonesia dapat mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan, serta mencarikan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh petani dan nelayan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kita ke sini dulu, Pak. Baik, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia mohon untuk bisa berada di tengah panggung. Kami mohon untuk dapat mendampingi Menteri Pertanian, anggota DPR RI Bapak Hanan Rozak, anggota DPR RI Bapak Rahmat Gobel, Gubernur Gorontalo, Kepala Badan Karantina Indonesia, dan Ketua Panitia Penyelenggara PENAS. Mohon untuk bisa mendampingi Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pemukulan alat musik polo-palo. Dan untuk Bapak dan Ibu yang sudah memegang alat musik polo-palo di tempat masing-masing, nantinya bisa memainkan bersama dalam hitungan mundur dari 3, 2, 1. Dengan
Dengan demikian acara Penas Petani Nelayan 17 tahun 2026 telah resmi dibuka. Kami ucapkan terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah.